Sebenarnya Yoyo pergi sama Kak Sandy. Katanya mau diajak jalan-jalan sama Tante Viola. Masya Allah. Kenapa bukan bilang dari tadi? Kalau begini kan jelas siapa yang harus Bude temui. Kedatangan saya ke sini untuk menanyakan keberadaan anak saya. Katanya tadi dia diajak pergi oleh Nak Sandy, temannya Nak Viola. Tapi sampai sekarang belum pulang, Bu. Oh, jadi Anda menuduh anak saya menyembunyikan, menculik, dan membawa lari anak Anda? Begitu? Nei, Hor. Anda salah alamat. Kalau Anda mengira bahwa anak saya berminat berteman dengan anak Anda yang hanya pelayan catering. Jangan sembarangan nuduh. Jaga etika dong. Bukan begitu, Bu. Saya hanya mau menanyakan, meminta keterangan tentang keberadaan anak saya. Tidak ada maksud untuk menuduh. Tapi kesan itu yang saya tangkap. Lagi pula apa untungnya anak saya bergaul dengan seorang pemuda kampungan? Seharusnya dia yang bersyukur berteman dengan anak saya. Pikir dong. Anda itu siapa sih? Anda kan cuma tukang catering. Jadi nggak level anak saya bergaul dengan anak Anda. Level nggak level itu nggak penting buat saya, Bu. Tolong, Bu. Jangan jadi melebar. Saya itu hanya datang untuk menanyakan keberadaan anak saya. Karena tadi kata teman-temannya, Yoyo itu dijemput oleh temannya Nak Viola. Yoyo? Namanya bukannya Satrio? Betul, Satrio. Yoyo itu nama panggilannya. Ya ampun. Jadi Yoyo yang itu anak Anda? Memalukan. Iya. Dia adalah anak saya. Yoyo memang tidak sempurna. Tapi hatinya tidak. Masa bodoh? Itu bukan urusan saya. Yang jelas, Anda sudah datang ke rumah saya dan mencurigai Viola. Sudah bagus Anda tidak saya tuntut. Maaf, sudah cukup. Saya tidak mau buang-buang waktu untuk perdebatan yang tidak ada gunanya.
Terima kasih atas bantuannya. Dasar Enlander. Ya Allah, betapapun sakitnya sebuah penghinaan, tidak seberapa dibanding rasa takutku kehilangan anak belahan jiwaku. Ya Allah, kamu di mana, Nak? Ya Allah yang Maha Tinggi, begitu banyak permintaan yang aku pohonkan padamu, cuma kepada Engkau tempatku berlindung dari segala sedih dan duka. Aku yakin ya Allah, tak akan mungkin Kau berikan beban di luar batas kemampuan umatmu. Seyakin aku yang percaya bahwa Kau akan menyelamatkan jiwa anakku dimanapun dia berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gimana? Sudah cari kemana-mana nggak ada, San. Saya harus ngomong apa sama orang tuanya dia? Maaf, Mbak. Bisa dipastikan teman Mbak sudah tidak ada di mall ini lagi, Mbak? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Yang paling mungkin adalah Mbak menghubungi pihak keluarganya. Atau lebih baik lapor polisi saja, Mbak. Aduh, Pak, jangan Pak. Kalau sampai keluarganya tahu, masalahnya gawat, bisa jadi rumit. Lebih baik saya cari sampai ketemu. Kalau emang udah nggak ketemu, udah jalan buntu, saya terpaksa harus lapor polisi. Kali-kali aja dia ada di rumah. Mana mungkin, San? Yoyo itu kan kayak anak kecil. Gimana dia bisa sampai di rumah? Udahlah, Vi. Kamu udah kelihatan capek. Lebih baik kamu pulang istirahat. Kalau kamu paksain juga malah jadi runyam. Kamu tuh udah lepas kontrol. Baiknya memang begitu, Mbak. Karena mall ini akan segera dikosongkan. Tapi Udahlah ya. Lebih baik kamu sekarang pulang. Nanti saya coba minta bantuin sama teman-teman untuk cari Yoyo. Pasti ketemu. Oke? Ya. apaan sih, San? Kemana lagi? Kayaknya ada suara deh. Suara apaan? Yo! Yoyo! Udahlah, Vi. Nggak ada. Tapi tadi gue denger, Sandi. Ya itu kan cuma perasaan kamu aja. Udah ya, kita cari tempat lain. Ya? Syukur loh, kedinginan di dalam. Mampus. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Mesti nyari kemana lagi nih? Iya nih, Vi. Gue juga nggak tahu. Udah kenapaan? Itu pasti suaranya Yoyo. Yo!
sih balik lagi ke tempat sini? Udah tahu dia nggak ada. Hah? Enggak, gue yakin dia masih ada di sini. Gue tuh tahu Yoyo. Dia nggak mungkin berani keluar dari mall tanpa izin gue. Lu jangan kacau gitu dong pikiran lu. Lu nggak usah mimpi kalau ada suaranya. Ayo kita pulang. Gue nggak bisa pulang, Sandi. Kalau gue pulang, gue harus bawa Yoyo. Tadi aja pas satpam bilang, kok di sini tuh udah nggak ada orang, nggak ada Yoyo. Cuman kita berdua. Yo, Yoyo, Yo. Itu pasti suaranya Yoyo. Yo. 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 Yoyo ada di dalam. Yo. Kunci. Pak Satpam. Pak. Pak Satpam! Pak Satpam! Pak. Pak! Pak! Masuk, Pak. Bukain, Pak. Bisa celaka dia, Pak. Wah, pintunya terkunci, Mbak. Dobrak aja, dobrak. Dibuka dong, Pak. Awas ya, saya dobrak ya. Yoyo, kamu minggir, Yo. Kamu nggak apa-apa, Yo? Ya, dikunci. Dikunci nama siapa? Ya, nggak kenal sama orangnya. Ya udah, yuk kita pulang. Yuk, udah bawa keluar aja, ya. Apain tuh gerombolan sirkus arah kemari? Hah? Mau demo jangan-jangan? Gue intip, Pak. Bang Baron, Bang Baron, Ron, Bang Baron. Mana sih Bang Baron? Kok nggak ada? Tapi motornya ada. Manja, bagaimana kalau motornya kita pakai aja? Kita kan lagi cari si Yoyo. Kacau nih. Yuk, robot. Wah, nggak bisa dimain. Aduh, Panci kaleng. Aduh, Panci terminal, panci kuburan. Ngapain lu motor gue? Hah? Mau dicolong ya? Gue bilang pelokis ya, biar lo ditangkap. Atau enggak, gue teriak nih, biar gebukin warga lo. Maling! Bang Baron, Bang Baron. Kenapa lo? Gini Bang Baron, Mance sama Tince mau minjem motor Bang Baron. Boleh ya Bang Baron? Buat apaan? Hah? Buat nyari Yoyo. Apa? Lu mau minjem Harley gue? Kesayangan gue? Hah? Motor keramat gue? Buat nyari si sampai mati kagak bakal gue kasih. Tahu gak lo? Bang Baron. sebentar aja. Kakak. Enak aja. Dia mau minjem Harley gue. Buat nyari si Bang Baron, pinjemin dong sebentar. Pelit banget sih sama Mance. Ini dia nih kesempatan. Gue kerjain ah. Ini hari keberuntungan lo Gue lagi baik nih. Gue bakal kasih motor gue, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Mau minta dicium, dikipasin, atau dipijitin, atau main kuda-kudaan? Iya. Ngeres aja lo, najis gue sama lo. Selama ini gue penasaran isi jeroan lo tuh asli apa palsu. Gue pengen tahu. Sekarang lo buka baju lo semua biar kelihatan. Buka. Aduh, Bang Baron, jangan dong. Jangan. Bang Baron, ini aurat. Kagak mau, gue teriak lagi nih. Bang Baron. Maling, ayo. Mance malu Bang Baron. Malu, maling. Iya. Ayo buka. Lo dulu, Tince. Dua-duanya sekalian. Iya Bang Baron. Mance buka deh. Apaan tuh? Bola. Kacamatanya palsu. Ternyata imitasi. Bikin malu lo. Bisa bakal malu. Kang tipu lo. Aduh, sini dong bolanya. Kejadian anak. Setan pergi lo. Baju sialan. Najis, haram jadah. Bisa hancur sama gue nih. Ininya aja. Bola. Bawahnya apa ya? Ih, gelik gue. Stop. Cukup sampai di sini. Saya minta maaf, Bu. Tapi saya bisa menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Semua sudah jelas. Kamu membawa pergi anak saya tanpa izin. Mana sopan santun kamu?
Saya minta maaf, Bu. Saya betul-betul minta maaf. Apa yang kamu inginkan? Kalau pengertian yang kamu harapkan dari saya, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Ibu kok marahin Kakak Vio sih? Kakak Vio kan nggak salah. Yang salah kan Yoyo. Ayo, yuk kita pulang. Vio, Yoyo, pamit ya. Tidak tahu apa yang kamu jejalkan ke otak anak saya. Sampai dia begitu membela kamu. Biar Yoyo aja yang kunci, Bu. Jangan keras-keras. Nanti Bapak bangun. Kalau saya bangun kenapa? Kalian dari mana saja sih? Saya pulang lembur, kamu berdua nggak ada. Saya habis nganter Yoyo ke puskesmas, Pak. Tadi badannya Yoyo panas, saya takut dia kena demam berdarah. Sini kamu. Sini. Anak manja kamu. Baru segitu saja kamu sudah cengeng. Lain kali kalau kamu sakit, pergi saja sendiri ke puskesmas. Jangan mengandalkan ibu kamu terus. Mengganggu orang tidur saja kamu. Udah, ayo. Kita tidur ya. Yoyo, si Yoyo, genaplah tersenyum. Yoyo. Buruan. Kok nggak kempes-kempes ya? Tapi anginnya keluar. Mana gue tahu. Aduh. Masa ini gue pencet anginnya keluar dari pantat elu? Sorry. Cepetan, Bencong. Udah ada yang mau datang. Iya, dikit lagi. Mampus. Yuk. Balik ke motor. Keren banget nih dandanan gue. Tambah ganteng aja. Kayak sinyo-sinyo zaman Belanda. Gue jalan-jalan tebar pesona. Oh iya. Minyak pelet dari Mbak Dewi Taslim belum kau pakai nih. Mana ya? Ini di gini. Andalan gue. Mantranya apa ya? Oh iya. Cangkipung, cangkintil. Cewek-cewek kampung, gue pelet, pada yang ngintil. Ampuh. Tuh, liatin nih. Daripada ngintil cewek. Lela sayang, jantung hati abang. Good pagi, selamat morning. Mau kerja ya? Cakep banget lu, lah. Sama dong kayak abang. Udah nyetil. Kalau anak tongkrongan bilang, abang still dul. Abang anterin yuk, naik Harley. Abang nih ngomong apaan sih? Pagi-pagi udah ngelantur. Nggak tahu apa, Lela ini lagi sebel. Yang bener lu, lah. Sebel pan artinya seneng betul. Bener nih, lu seneng banget sama gue. Ngomong apaan lagi sih, Bang? Nggak mungkin dong Lela bisa senang sama preman bertato kayak abang kayak gitu. Oh, udah. Lela mau kerja. Lela. Sayang, gue cinta mati sama lo. Jadi lo ngomong apa juga, gue kagak bakal sakit hati. Lela,
Gua anterin yuk. Daripada naik ojek, mendingan sama gue. Udah nyetil kayak gini, still dul. Lah, udah kek. Makanya bang, jangan sok. Kena batunya kan sekarang. Rasain. Siapa yang besin ban gue nih? Setan. Lagian siapa naruh pohon di tengah jalan sih? Rasain pembalasan kita berdua. Mukanya sih kayak kambing bandot. Mampus, makanya jangan kurang ajar sama perempuan ya, Bang Barut. Baji sialan. Kurang ajar lo Lo yang besin. Ntar lo pembalasan gue lebih kejam daripada ini. Awas lo. Hancur lagi Harley gue nih. Udah still dulu kayak gini juga. Untung kemarin bapakmu kerja lembur. Jadi ibu bisa beralasan ngantar kamu ke puskesmas. Apa jadinya kalau bapak tahu kejadian yang sebenarnya, yuk? Ibu bisa bertengkar lagi. Kamu dipukuli. Sekarang kenapa kamu masih membela Viola terus? Karena Viola kan nggak salah, yang nakal kan Yoyo. Orang Kak Viola baik kok. Ibu kenapa marah terus sih sama Kak Viola? Ibu tega deh. Kamu itu ndak perlu membela dia terus. Jelas-jelas kok dia salah. Harusnya kan dia itu minta izin ibu dulu. Bukannya malah pergi diam-diam. Ndak bener itu, Yok. Ibu jahat. Kak Viola kan baik sama Yoyo. Baik. Baik apanya? Dia itu ndak lebih daripada seorang gadis kaya yang hanya memanfaatkan kamu. Ibu bohong. Kak Viola orang baik. Kak Viola sayang sama Yoyo. Yoyo, yang baik dan sayang Yoyo itu ibu. Ibu yang melahirkan kamu, membesarkan kamu, merawat kamu, membela kamu saat kamu disakiti orang. Bukan dia. Jadi, mulai sekarang ibu ndak mau dengar nama dia lagi disebut-sebut di depan ibu. Ibu udah suka. Ibu jahat. Ibu nggak sayang lagi sama Yoyo. Yoyo mau pergi Waar was je gisteravond? Kamu pasti pergi sama cowok blow-on yang kampungan itu ya? Kok Mami ngomongnya jadi sinis gitu? Dia kan punya nama, Mi. Iya. Yoyo kan namanya. Jadi cowok lain yang kamu maksud itu si Yoyo. Kenapa nggak dari dulu kamu bilang cowok itu kampungan, blow-on? Siapa lagi yang bilang kalau Yoyo itu cowok lain buat Vio? Yang jelas, Mami nggak terima dibikin malu oleh tukang catering itu. Masa dia nuduh kamu bawa lari anaknya? Nggak salah. Udah deh, Mi, nggak usah dibahas. Masalahnya udah kelar kok. Vio, kamu ini aneh. Kamu kan bisa dapetin cowok yang intelek, lebih educated, berkelas. Kok cowok inlander yang blow-on dan kampungan itu sih yang kamu pilih? Ben ini verlicht. Kamu nggak malu? Vio nggak malu. Vio malu kalau Mami ngelarang Vio temenan sama Yoyo cuman gara-gara beda status sosial. Cuman karena Yoyo itu nggak sama kita. Mami jangan gitu dong pikirannya. Bikin Vio nggak respect sama Mami tahu. Lester, Vio, dengar ya. Jangan pernah bermimpi kamu akan berdampingan dengan laki-laki yang tidak satu level. Mami tidak pernah membiarkan hal itu. Begrijp ya? Bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Kenapa sih ibu marah sama Yoyo? Bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Kenapa sih ibu benci sekali sama Kak Viola? Yo, ibu duduk ya. Bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Kenapa sih
Ibu marah sama Yoyo. Bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Emangnya Kak Viola salah apa sih? Yo, sebetulnya Ibu nggak marah sama Viola. Ibu juga nggak benci. Tapi Ibu kok marah-marah terus sama Yoyo? Ibu hanya nggak mau kamu terluka. Ibu nggak mau kamu kecewa. Ibu nggak mau kamu patah hati. Emangnya patah hati itu apa sih, Bu? Patah hati itu sakit karena cinta. Ibu takut melihat kamu terluka, Nak. Karena dalam bercinta itu bukan hanya bahagia. Bisa juga menderita. Yoyo nggak boleh jatuh cinta ya? Bukan tidak boleh. Tapi Yoyo harus belajar menyimpan cinta Yoyo di hati saja. Yoyo percaya ya sama Ibu. Suatu hari pasti ada cinta buat Yoyo. Bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit. Yoyo cuman cinta sama Kak Viola. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, Tandang jalannya. Gue udah gak sabar nih ketemu Yoyo. Mau ketemu Kak Yoyo? Iya. Bener nggak? Bener. Yaudah deh, Leng ikut ya. Ya, Leng ikut dong ya, Le ya. Leng mau ngasih kue nih buat Kak Yoyo. Ya, boleh ya? Iya, boleh. Tapi biasanya orang sakit nggak boleh makan banyak. Ntar kena tipes. Kena tipes? Maksudnya gimana sih, Le? Leng nggak ngerti deh. Apa ya, Le? Masa lu nggak ngerti sih maksud si Ole daripada Yoyo kena tipes? Ya, mendingan kuenya dibagi-bagi. Oh, gitu. Ya, tapi kalau Leng kasih jangan dihabisin semua ya. Sisain buat Kak Yoyo ya. Nih, buat Kak Yoyo. Apa tungguin? Awas lo, ini. Ramo! Mau kemana? Jangan! Pada berjuang 1000, gua kejar lo. Ayo, Umar gua! Ayo, Umar dong! Gendut, cepatan larinya! Lu juga gendut? Kalau gua gendut, gua sebenarnya memang gendut. Tapi gua bisa lari, bukan kayak lo. Ngapain sih lo? Nemanin si Amoy lo ya. Si Amoy kan sombong. Enak aja lo ngatain gua sombong. Gua sendiri juga sombong. Apaan sih lo pakai ngata-ngatain gua sama segala? Gue tuh orang Indonesia tahu sama kayak lo. Ngerti gak sih? Udah dong balikin kuenya Kak Yoyo. Cepetan nih buat Kak Yoyo. Jadi ini untuk si Lemot. Ngapain lo baikin si Lemot? Nggak ngerti dia mah. Bagusan ini kuenya untuk gue. Lu itu udah bener-bener keterlaluan tahu Ramo. Balikin. Itu kan punya orang. Oh, jadi lu mau? Ya udah nih. Gua balikin. Kok dibanting sih anak Amoy? Nangis, Lin. Jangan nangis. Lihat aja lo.
tahu deh. Paling dia takut sama bapaknya si Yoyo. Gibrit ya. Kak Yoyo, maafin Ling Ling ya. Tadi kuenya nggak amburadul gini. Kuenya tadi masih bagus. Maafin Ling Ling ya, Kak. Nggak apa-apa kok. Yoyo cobain ya. Enak. Kayaknya enak. Beneran. Hah, ngapain tangan dulu? Ya elah. Gue cuma mau megang. Banget sih. Gue kan takut Yoyo sakit lagi. Dia kenapa sakit? Bilang aja lu mau. Cari kesempatan dalam kesempitan. Oleh mau. Tunggu Yoyo habisin dulu kuenya ya. Emang enak gak dikasih? Kasian deh lu. Pade nih. Pade yuk, gimana nih yuk? Aduh, ada Pade. Mana nih, Li? Hitam? Ada apa ini? Iya, Pade. Oleh emang hitam. Oleh kesini sama temen-temen cuma mau jenguk si Yoyo. Soalnya kan dia habis kena musibah, Pak De. Musibah? Musibah apa? Emangnya Pak De belum tahu? Kamu bikin ulah lagi ya? Hah? Urusan TV baru selesai, sekarang kamu bikin urusan baru lagi? Iya, musibah apa? Yoyo dikunciin di dalam kamar mandi mall semalaman, Pak. Yoyo kedinginan. Jadi semalam kamu berbohong ya? Hah? Lasri! Lasri! Kabur. Kamu Ada apa, Pak? Teriak-teriak. Malu sama tetangga. malu apa yang malu? Kamu dan anak kamu yang lemot itu sudah membohongi saya. Kamu berani membohongi saya, Lasri? Hah? Kalau terus-menerus seperti ini, jantung saya ini bisa copot, Lasri. Setiap kali saya pulang ke rumah ini, selalu saja ada berita yang macam-macam. Apa kamu kepingin saya cepat-cepat mati? Hah? Iya? Pak, Bapak jangan berpikir terlalu jauh. Semakin Bapak menentang keberadaan Yoyo, semakin banyak cobaan yang Bapak akan hadapi. Karena Bapak tidak ikhlas menerima cobaan dari Allah. Saya tidak tahu, Lasri. Nggak tahu saya, Lasri. Kemiskinan sudah merubah hidup saya seperti ini. Bahkan untuk mengenali diri saya sendiri saja, saya tidak bisa, Lasri. Tidak bisa. 50 tahun saya sudah hidup di muka bumi ini. Tapi apa yang saya dapatkan? Apa yang saya rasakan? Cuma penderitaan dan penderitaan, Lasri. Penderitaan. Sadar, Pak. Bapak itu jangan saja selalu menyalahkan nasib. Mungkin memang Bapak saja yang kurang bersabar. Sampai kapan, Lasri? Sampai kapan? Sampai saya masuk kubur? Iya. Dan menangis menyesali nasib yang tidak mau sedikit pun berpihak pada saya. Iya. Lasri, saya tidak pernah menikmati hasil kerja keras saya, Lasri. Tidak pernah. Dan ini tidak adil. Betul-betul tidak adil. Lasri, orang lain bisa menikmati kebahagiaannya. Tapi kenapa kita tidak, Lasri? Kamu tahu, ini semua gara-gara anak yang lemot itu, anak yang membawa susah dan membawa sial dalam keluarga kita. Tahu kamu? Mana dia? Yoyo! Yoyo! Lo punya mata kagak lo jalan lo? Kutil lo. Ngapain lo ngebut?
Habis ngapain lo? Nyolong mangga ya? Ikut campur aja nih Bang Mar. Udah sana pergi, lagi gawat nih. Kurang ajar lo ya. Ditanya emang tua, bukannya dijawab lo. Gua gabukin juga lo. Hah? Bapak moyangnya nongol. Bapak Yoyo. Gimana nih yo? Bentar ya. Sayang aja ada bapak moyang lo. Yoyo! Gimana kamu? Yoyo! Yoyo! Ayo, keluar! Yoyo! Bapak hitung sampai 3. Kalau kamu tidak keluar, Bapak akan hukum lebih berat lagi. Yoyo! Yoyo di sini, Pak. Kok pakai bilang-bilang yo? Anak kurang ajar kamu. Ayo sini! Sabar Pak, sabar. Sama anak jangan galak-galak. Diam kamu. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Ayo pergi! Pak Pri. Coba Pak Pri, supaya jangan dibilang Bapak tiri Pak Pri. Tuh lihat, anak-anak pada nontonin Pak Pri. Pada nontonin. Mau apa kalian di sini? Kalian mau lihat apa? Nggak ada apa-apa di sini. Ayo pergi, bubar. Yoyo, Bapak tunggu kamu di rumah. Kamu cepat pulang, ya? Gara-gara ada Kak Oday sama Kak Japra, Bapak jadi nggak marah sama Yoyo. Sekarang Yoyo mau pulang. Nanti kalau Yoyo diapa-apain, tolongin Yoyo ya. Beres pokoknya. Siap. Ya, Pra. Ale, Tingling, Dimas, Yoyo pulang dulu ya. Yaudah ya, yuk gue juga mau pulang nih. Dah. Jumpa ya. Yoyo, si Yoyo, tetaplah tersenyum. Yoyo, si Yoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu lagi? Selamat sore, Bu. Saya mau menjenguk Yoyo. Sekalian saya ingin menjelaskan kejadian waktu di mall. Tidak perlu. Kamu itu sudah cukup menyakiti Yoyo. Jangan bikin masalah lagi. Saya menyakiti Yoyo. Maksud Ibu? Saya pikir kamu cukup pintar untuk mengerti apa kata-kata saya. Tapi saya nggak ngerti, Bu. Saya benar-benar nggak ngerti. Salah saya apa? Kalau kamu pikir Yoyo itu tidak bisa merasa, kamu salah. Pikirannya memang masih anak-anak. Tapi dia juga bisa punya perasaan lain terhadap kamu. Perasaan lain. Maksudnya Yoyo suka sama saya. Jangan beri dia harapan kalau kamu tidak mau melihat dia terluka. Kalau sampai itu terjadi, saya tidak akan diam. Kakak Vio. Hai. Kakak Vio kok diam aja sih? Emangnya Kakak Vio sakit ya? Yoyo, kenapa jadi begini?
kamu tuh terlalu baik. Saya nggak mau ngecewain kamu, Yo. Kalau keadaannya tidak seperti ini, saya tidak bisa menjanjikan apa-apa buat kamu. Bu, pipi Yoyo dielus dong sama kakak Vio. Kakak Vio sayang sama Yoyo ya, Bu ya? Kok ibu nangis ya? Oh, pasti karena ibu pipinya nggak dielus sama kakak Vio ya, dielus.